kita masak bukan sekedar nyari masakan itu jadi makanan. Itu semua orang bisa masak ya. Iya, betul. Everybody can be cook, it's not everybody can be chef. Jadi semua orang bisa masak, belum tentu orang itu bisa menjadi chef yang bagus. Gitu loh. Jadi chef yang bagus itu adalah apa? Memahami semua ingredient atau bahan di dalam ini bisa jadi masakan yang enak. Itu salah satunya. Kalau saya sendiri meyakini saat bumbu ini saya treatment dengan bagus, udah matang duluan, itu pasti enak. Nah, saya sarankan kalau saya better sih di saute dulu atau disangrai. Itu pasti coba diterapkan di rumah, ibu-ibu, teman-teman lovers di rumah, itu pasti akan beda dibanding teman-teman masak mentah dimasukin gitu. Pasti akan berbeda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk kali ini Kopi Relax kedatangan tamu yaitu chef dari Tangerang. Alhamdulillah udah bisa nyempetin, walaupun chef ini sibuk, bisa nyempetin datangnya ke acara podcast Kopi Relax. Saya akan memperkenalkan kepada buat chef yang asli Tangerang. Mungkin langsung aja ya, langsung memperkenalkan diri kepada chef yang asli Tangerang. Pokoknya kawasan Tangerang lah. Alhamdulillah udah nyempetin kesini, perkenalkan diri dulu. Perlu ya dikenalin ya? Iya dong. Makanya nggak saya kenalin dulu, biar chef aja yang kenalin gitu. Oh gitu. Iya. Ya sih boleh cek di IG ya. Enggak. Ada IG-nya juga. YouTube udah ada sebenarnya, tapi collab sama ya. Chef Muto ada. Chef Muto. Terus kemarin YouTube juga sama live di Sajian Sedap punya Kompas Gramedia juga ada tentang menu buat Ramadan, ada juga IG saya. Terus ya beberapa konten-konten pernah lah, jadi ya aktif lah untuk cuman podcast baru kali ini diundang nih ya. Jadi saya berterima kasih sama Kopi Relax ya. Kopi Relax ya. Jadi saya juga jadi relax sih, pengen tidur ya. Jadi Kopi Relax ini asli Putra Palasari, Bang. Oh gitu. Iya. Saya punya teman adanya di Kampung Palasari. Oh, saya punya teman anak Palasari. Palasari. Barong dia. Oh. Iya. Siapa tuh? Hah? Ada namanya. Iya. Ya bener tuh anaknya. Oke, jadi suruh kenalin diri ya? Iya, memperkenalkan diri, Bang. Oke, kalau saya sih aslinya Jawa. Asli Jawa. Iya, Mas, aslinya Jawa. Cuman lulus SMA banyak di Tangerang. Jadi udah jadi warga Tangerang. Jadi warga Tangerang ya. Kakak udah Tangerang. Terus anak udah sekolah di Tangerang. Nah, istri di Tangerang juga, asli Tangerang. Jadi keturunan tapi udah domisili di Tangerang. Nah, kalau saya sendiri domisili di Tangerang ini udah aktif sampai regionnya udah Banten ya, karena saya termasuknya apa ya, dalam lingkup asosiasi chef di nasional, tapi saya megang untuk wilayah BPD Banten, itu namanya ICA, Indonesia Chef Asosiasi. Jadi teman-teman UMKM itu pasti udah kenal, karena paling hangat banget nih kemarin kita ngadain event All Food di SBSD. Itu kita ngadain lomba, seluruh UMKM dan yang datang pun dari Bandung juga banyak. Iya. Bandung datang, nah, kota Tangerang, kabupaten itu pasti datang lah. Nah, salah satunya itu yang ngelola tim saya, tim kami lah gitu di BPD Banten ini ICA. Jadi kalau asosiasinya sih di dalamnya banyak selebriti ya, selebriti chef. Jadi ada Chef Juna, kenal nggak? Iya, Chef Juna. Suka nonton Master Chef nggak? Iya. Nah, itu satu grup sama kita. Oh, itu satu grup juga? Ya, cuman beliau karena emang selebriti ya, jadi beliau salah satu organisasi, tapi dianya chefnya. Tuh, jadi dia selebriti. Ada Usiska Suitomo, ya ada Chef Ragil, Chef Aksiang, banyak sih teman-teman. Nah, itu semua chef kenal semua, Bang. Ya? Jadi ICA ini banyak itulah, banyak timnya lah gitu. Nah, kalau saya sendiri
Tadi udah nyebutin nama belum sih? Belum ya? Oh, belum. Malah Perkenalkan ngoceh ya. jauh-jauh ya. Nggak apa-apa. Ya udahlah, saya ngopi dulu ya. Iya, betul. Udah panjang ngomong. Ngopi dulu. Wah, di Kopi Relax tehnya luar biasa. Anget ya? Iya, hangat ya. Oke, kalau saya sendiri namanya Edi Santoso, berarti tuh Jawa ya? Iya. Aslinya orang Jawa. Aslinya Ya. orang Jawa. Jadi orang Jawa, terus domisili di sini, terus karena banyak pengalaman ya. Karena nama orang Jawa itu terkenal ulet ya kali ya. Ulet Iya, itu iya. bukan Iya. ulet yang melingkar di dalam, bukan. Jadi ulet dalam arti ya terlahir mungkin dengan orang yang butuh pekerja keras lah, karena emang dari orang nggak mampu ya. Jadi dari kuliah sendiri, kerja, pengalaman, nyari pengalaman, pengalaman harus dari nol ya kan. Iya. Saya dulunya atlet voli, saya suka main di Palasari malahan. Di Palasari. Main voli. Iya, sebelum voli jadi itu yang tinggi itu bukan? Oh, apa yang gini ya? voli itu yang gini. Oh, yang gini. Gini, Ya? terus nyemes gini ya. Oh, gitu ya. Di sini di Palasari nih, jadi saya nggak asing sih sebenarnya di Palasari. Jadi udah hafal medannya sih. Makanya tadi pas diundang lumayan perjalanannya. Udah hafal daerah sini ya? Udah hafal. Lumayan udah hafal, cuman karena udah 10-an tahun, udah 10 kurang lebih 10 ya, udah mulai lupa lah. Cuman ya nggak asing gitu untuk jalan-jalan. Berarti tadi kesini juga nggak kesasar ya? Nggak kesasar. Ya, karena udah feeling dan pakai map. Gitu lah. Jadi namanya Edi Santoso, berarti orang Jawa. Oh, tukang masak. Ya, dan banyak belajar dari kuliah, terus otodidak, terus banyak experience juga, pengalaman dari hotel, resto, hotel bintang 3, bintang 4, terus premium catering, terus saya pernah di Garuda Indonesia juga, tapi di in-flight cateringnya, terus catering premium yang punya artis di Masbek, gitu. Jadi, nah dari experience itu, ya sekarang saya jadi buka warung sendiri atau buka usaha sendiri catering gitu. Jadi dengan beberapa experience itu kan saya sering kayak membuat sistem kerja atau menu atau ngebentuk karakter orang. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak membuat usaha saya sendiri. Jadi kan banyak quote bilang orang 40 tahun itu kalau bisa udah punya usaha. Karena di 40 ke atas itu masa produktivitas kita udah berkurang. Betul. Jadi saya berharap di umur 40 nanti usaha saya udah settle gitu, karena umur saya sekarang masih muda ya. Muda udah kepala 3. Udah kepala 3 ya, 36. Udah muda lagi ya. Tapi masih muda, di umur waktu 40 saya harus sudah settle usaha. Usaha udah jalan, sistemnya udah bisa menghasilkan buat beberapa karyawan dan beberapa keluarga yang bisa sejahtera dari situ. Harapan saya sih itu. Jadi saya sebagai chef profesional, terus pengusaha catering juga, dan untuk makanan dan minuman, terutama sekarang masih di Banten ya. Oh, masih di Banten. Domisili sih di Rajek tinggal. Cuman kalau usaha saya di Karawaci. Oh, di Karawaci. Jadi lingkupnya masih di Jakarta dan Tangerang, Banten aja. Itu sih ya, kurang lebih sampai panjang ya itu. Ya, gitu sih ya. Berarti itu untuk keseharian ya, untuk keseharian itu gimana untuk keseharian ini Pak Edi? Kalau kesehariannya sih apa ya? Jadi awal-awal itu, awal-awal itu baru buka catering itu pasti kayak nih, pasti dijagain ya. Dijagain terus nih, warungnya ya. Karena kan namanya peralihan bisnis yang tadinya saya sama teman, terus saya memutuskan untuk buka sendiri, kan berarti saya harus rekrutmen orang-orang baru, masukin orang-orang baru lah, teman-teman yang siapa sih yang baik sama saya, yang kenal sama saya, yang mau
berjuang bareng gitu. Iya, Nah iya. itulah saya masukin teman-teman, akhirnya terpilihlah beberapa orang yang bisa masuk. Nah di situ awal-awal ya dijagain dijagain sampai ditungguin gini enggak. Kayak pelajaran gitu ya. Jadi dijagain itu kayak ya saya masak juga. Masak. Nah, karena kan emang orang tahu catering ini kan namanya pasti catering siapa sih, si Edi gitu, Chef Edi. Berarti orang akan berpikir chef berarti makanannya harus enak dong gitu. Dari proses masak, Iya betul, dari proses penyajian, presentasi, penampilan. Jadi harus bener prosesnya. iya. Jadi namanya bisnis catering nih saya mau jelasin nih ke teman-teman Iya. semua yang viewersnya Kopi Relax gitu. Jadi bisnis catering itu bukan cuman buat makanan aja. Kenapa tadi kata gimana sih bisnis kuliner atau catering gimana sih kesehariannya? Banyak pertama namanya buka bisnis itu banyak edukasi ya. Edukasi itu kayak ngasih tau lah teman-teman pelan-pelan. Namanya kan semua orang nggak punya basic, belum terlalu punya basic food hygiene atau food handler. Food handler itu yang megang makanan lah, kan ada standarnya tuh dari pemerintah. Makanan harus pakai apa, terus penyimpanannya bagaimana, terus proses masaknya gimana, proses penyajiannya gimana, itu harus paham Harus paham itu. Ya, jadi berarti nggak sembarangan itu ya. Ya, kalau yang orang paham catering, terkadang banyak bisnis catering teman-teman UMKM, jadi harus coba belajar lagi edukasi gitu, belajar. Nanti kesempatan lain kita boleh nanti ngobrol di sini ya. Kalau yang mau belajar, jadi belajar itu bukan karena saya expert atau bukan saya karena pintar, karena saya pernah mengalami, saya pernah bekerja di industri kayak di Garuda itu kan. Garuda Indonesia itu in-flight catering itu yang dijual bukan cuma makanan enak, tapi hygiene-nya. Hygiene itu kebersihan. Jadi kalau makanan enak terus dia nggak hygiene itu percuma. Orang di atas pesawat makan sakit perut, bisa ditutup semua tuh, bisa penerbangannya ditutup, sampai cateringnya juga ditutup. Berarti nggak sembarangan itu ya. Betul. Nah, pengalaman itu ya mungkin teman-teman ada yang udah mulai, ada yang belum. Beberapa eksperimen yang pernah di Garuda atau ya terkadang itu harus dialamin, bukan cuma teori. Karena kan banyak orang yang cuma bisa teori ya, tapi nggak tahu nih proses ingoing sampai outgoing. Ingoing itu apa sih? Ingoing itu adalah proses dari proses before sampai after. Before after itu sebelum sampai sesudah. Ingoing itu dari proses pembelanjaan, benar nggak? Terus pemilihan bahan, pastinya harga belinya, ya kan? Terus apa lagi? Kualitas vendor itu supplier yang kita beli ya. Dia hygiene apa enggak, punya sertifikasi halal atau enggak. Terus bener apa enggak? Takutnya ayamnya ayam tiren enggak, ya kan? Nah, itu harus terpilih, tersertifikasi dengan bagus. Baru habis itu ingoing itu masuk ke proses lagi, ada penerimaan barang, ya kan? Proses penyimpanan barang, habis diterima disimpan, ya kan? Habis disimpan dipersiapin untuk dimasak. Ya, habis itu baru dimasak. Ya kan? Habis dimasak baru proses rest time dulu, karena kan kalau makanan itu panas-panas disajiin kan beda-beda ya. Tergantung marketnya. Kalau disajiin panas-panas itu kan nguap panas, akhirnya basi ya. Itu sudah pemahaman juga. Itu harus ada ini juga itu. Harus ilmunya harus ada edukasi dikasih tahu. Makanya proses buka catering itu kalau yang sebenarnya paham itu sedikit butuh waktu lama. Cuman kalau mau belajar ada edukasinya lah gitu. Habis itu baru penyajian sampai outgoingnya apa? Pengiriman ke customer. Pengiriman tuh. Iya, pengiriman ke customer pun ada treatmentnya juga, bukan asal makanan dikirim di tenteng. Nah, kalau 1.000 mau ngirimnya susah ya kan? Harus pakai kendaraannya harus gimana? Kendaraan nggak asal kendaraan. Karena kan makanan kalau tercover atau kena panas matahari kan tuh panas, akhirnya nguap. Makanan itu udah kayak ini di dalamnya itu banyak partikel-partikel atau komponen yang bisa menyebabkan makanan itu basi. Jadi
Kalau suhunya nggak benar, itu bakterinya di dalam itu akan muncul berkembang biak meskipun udah mateng, kena keringet, kena panas, jadi uap. Nah, itu berpengaruh. Makanya outgoingnya tadi dari rentetan ingoing sampai outgoing adalah outgoingnya harus benar-benar dengan bagus. Mobil harus AC. Iya. Nah, Itu harus itu ya. harus. Khusus Nah, itu mobilnya ya. khusus. Jadi boleh pakai mobil pribadi Iya. atau mobil perusahaan yang spesial untuk barang, Iya. tapi ya harus menggunakan AC lah, pendingin. Itu harus ada AC-nya. Ya, jadi supaya sirkulasi udara makanan itu nggak rusak. Jadi kalau dijelasin keseharian sih complicated, Pak. Oh, gitu. Jadi meskipun duduk, meskipun di depan komputer atau lagi megang gadget atau megang wok, tapi sebagai pengusaha saya sendiri ya, karena saya chef gitu, karena saya tukang masak, jadi percaya sama teman-teman, tapi saya harus benar-benar attach juga, harus benar-benar mastiin barang ini enak, kualitasnya bagus, karena kan itu yang standar yang akan kita jual ke customer. Kalau kita cuek, saya bisa nih ngecek lewat CCTV. Saya ada di catering CCTV juga, ya kan, ada CCTV. Cuman ya namanya saat ada customer yang spesial, ya kita nggak mungkin lah kita cuma ngecek CCTV kan. Jadi harus benar-benar dilihatin lah prosesnya. Jadi itu sih ya. Jadi kesehariannya ya namanya sebagai pengusaha kan banyak ya quote-quote tentang pengusaha itu. Jadi pengusaha itu libur pun tetap bekerja. Iya, karena otaknya akan berpikir usaha apa yang bisa dikerjakan, bisnis apa yang bisa diimprove, kedepannya mau bikin kemana lagi. Jadi nggak namanya pengusaha itu nggak bisa stuck di satu tempat. Saya udah dapat revenue 600 juta atau 300 juta. Itu nggak cukup di situ, karena bisnis itu selalu sustainable, berkelanjutan. Harus ada improve dari Android, berubah lagi kan. Bisnis pun sama. Gitu. Jadi kita harus berkreasi, berinovasi supaya orang yang beli produk saya termasuk ya, nah, teman-teman boleh kepoin ya Kak. Kita punya catering di Tangerang namanya Ratu Catering. Nama cateringnya Ratu Catering. Ratu Catering Tangerang IG-nya. Jadi saya main banyak di IG sih. Tuh, jadi boleh lihat di situ. Nah, itu salah satu konten-konten yang kita buat posting, itu salah satu hasil karya saya pribadi gitu. Jadi dalam keseharian hening malam itu selalu berkreasi, jadi nggak ada batasan. Jadi kalau ditanya kesehariannya ngapain, bingung ya, banyak ya. Jadi super complicated karena komitmen sebagai pengusaha itu ya nggak bisa tidur nyenyak. Jadi kalau kita tidur nyenyak ya akan banyak yang terlewatkan gitu. Jadi kenapa kita tidur sedikit tapi kita bisa nyaman, karena kita udah freedom. Freedom itu kita mengelola bisnis kita sendiri, bukan bisnis orang lain atau bisnis kita kerja sama orang gitu. Jadi enaknya, nyamannya itu karena yang kita berjuangkan itu bisnis kita sendiri. Jadi capeknya impas ya, bener ya. Oke, mungkin itu sih ya, kesehariannya lebih ke situ. Mantap. Sambil minum ya. Iya, minum. Ya capek sih, pasti banyak perjuangannya, terutama jual makanan matang itu, wah benar-benar makanan matang itu kayak catering atau restoran itu resikonya lebih tinggi ya dibanding kayak retail atau yang lain gitu, karena apa ya, makanan itu bukan cuman jadi bahan yang kita makan, dikunyah atau dikonsumsi terus habis itu udah. Pengaruhnya banyak Kak. Jadi saat orang lihat visualnya bagus atau penampilannya bagus ya kan, nggak gosong. Kalau orang gosong kan makan juga males ya. Makanya warnanya bagus, ayam gorengnya, lalapannya bagus, sambelnya ternyata dicocol enak kan, orang kan nafsu makan Kak. Nah itu satu, itu visualnya. Kedua rasa. Ketiga harus hygiene. Karena kalau kita makan nanti kita sakit perut, danger juga, bahaya dong, benar nggak? Yang ada kita malah bisa nggak aktivitas kan. Nah, jadi itu sih challenge untuk pengusaha-pengusaha itu ya, bukan cuma puas sama proses teman-teman semua sekarang ya kan. Jadi kalau saya berpesan adalah
ya jangan berhenti beredukasi, belajar, karena Iya. pepatah Islam tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Iya. Nah, benar nggak sih ya? Nah, jadi nggak ada kata stop puas di satu tempat, nggak ada. Jadi harus improve. Kan saya mau tanya nih Bang Edi nih, mau tanya. Kan Ya. Bang Edi ini kan sebagai bos catering ya. Wah, jangan bos lah. Iya, Gak enak ya, ya. karena Bos itu yang punya perusahaan aja, misalkan ya. Iya. Kan Bang Edi ini kan punya karyawan, misalkan berapa ini gitu, Betul, berapa karyawan gitu kan, dan masak nih. Misalkan gini ya Pak Bang Edi, kan karyawan dimasak nih, masak, karyawan masak udah mateng lah semua. Iya. Itu sama Bang Edi pernah dicicipin dulu apa enggak, terus pernah dikomplain nggak sama karyawan yang lain gitu. Jadi habis karyawan habis masak nih, pernah dicicipin dulu apa enggak untuk buat pengiriman, terus sama Bang Edi pernah komplain ke karyawan enggak gitu. Oh. Oke, kalau itu sih saya paling bawel lah. Oh, paling bawel. Ada teman-teman tuh udah hafal yang sering yang kenal saya, itu saya paling bawel. Kenapa? Karena makanan itu tuh suatu karya yang menurut saya itu super amazing ya. Amazing salah satunya. Mungkin kalau kerja kita menganggapnya kerja itu ibadah, itu kita totalitas. Jadi saya berangkat dari rumah, saya ngebuat bisnis ini adalah bukan untuk saya kaya. Jadi saya adalah bisnis ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Saya punya impian adalah karyawan-karyawan saya berharap saya punya PT nih ya, punya legalitas PT adalah karyawan-karyawan saya ini nanti bisa sejahtera di sini. Gajinya yang standar UMR, terus kita bisa kasih bonus, istri juga nyaman, kecukupan semua, kan? Bahkan kita banyak nih teman-teman di catering ini kan udah saya anggap keluarga. Jadi mereka nanya, Pak, kita kesini dong gitu. Jadi apa yang jadi keluhan mereka pengen pun ya berusaha kita penuhi ya. Jadi kayak kita gathering atau kita jalan-jalan. Jadi kayak karyawan itu aset, ya kan? Karyawan itu kan kayak punya sekarang di depan kita ada laptop ya. Karyawan itu adalah salah satu keyboard ini. Gitu ya. Iya, jadi kalau keyboard ini salah satu nggak bisa difungsikan, itu juga nggak bakal perfect gitu. Nggak bakal semua ya. Jadi kenapa saya bawel adalah saya berharap bisnis ini besar, terutama usaha saya. Karena dengan experience saya, dengan niat baik saya adalah saya berharap usaha ini besar. Jadi saya sekarang kalau melihat kayak bisnis pengalaman saya bekerja kayak di Garuda Indonesia, di Aerofood ACS ya, di Garuda Indonesia itu untuk in-flight catering, di Umara, di beberapa industri yang lain, itu saya bukan berpikir untuk kerja di sana lagi. Tadi berpikir adalah gimana saya bisa menciptakan itu sebagai usaha saya. Gitu lah. Ya, jadi saya pengen punya usaha yang besar. Kan amalun biniat lah. Amalun biniat. Jadi semua berawal dari niat. Kalau kita nggak punya niat kan nggak terijabah. Niat, istighfar dalam hati selalu. Istiqomah, alhamdulillah ya. Mungkin ya berlahan, mungkin nggak sekarang, mungkin besok, nggak mungkin besok, berapa tahun lagi, nggak berapa tahun lagi, kapanpun itu, yang penting niat saya baik. Nah, berawal dari situ pasti bawel lu. Kalau nggak bener kan kalau kita udah punya rasa memiliki ya. Nah, terutama saya selalu nyebutin ke teman-teman karyawan itu, ayolah, bisnis ini akan besar. Kalau teman-teman punya rasa memiliki, sign of belongnya punya rasa memiliki perusahaan ini. Karena kalau nggak rasa punya memiliki, saat perusahaan ini nanti collab, makanannya bermasalah, komplain, semua operasional berantakan, kan perusahaan tutup, Pak. Terus teman-teman mau kerja di mana? Harus nyari kerja lagi, nyesuaiin lagi. Maksud saya, anggaplah perusahaan ini rumah kalian kedua. Anggaplah totalitas di situ, apa yang terbaik kalian kasih. Saat perusahaan nanti besar, ya karena saya kan terlahir dari nol, dari orang nggak punya, ya kan, bukan orang kaya gitu loh, maksudnya ya punya, cuman bukan orang yang wah hidup mewah gitu loh, cuman disitulah saya harus berpikir bagaimana bisa membuat orang tua, keluarga semua bahagia, bahkan staff-staff saya juga pengen bahagia, itu sih. Jadi dari situ selalu bawel pastinya. Kayak AA nih punya anak pasti kan
namanya sayang ya, pasti Iya. dibawelin lah. Iya, betul. Ayo sholat, Iya. ayo belajar. Iya. Gitu juga. Iya, betul. Jadi kalau saya sebutin kayak saya marahnya apa ke anak-anak, itu luar biasa. Jadi kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi day by day, hari ke hari, akhirnya mereka paham. Paham sendiri. Ternyata Gitu. kemarahan saya atau nada saya keras itu bukan karena saya marah nggak suka. Sebenarnya itu adalah edukasi yang akan membuat mereka jadi habit, kebiasaan yang mereka akan paham ternyata itu tuh benar. Itu. Nah, saat itu benar kan akan jadi kebiasaan, habit kerja. Jadi kalau kita sering sholat 5 waktu kan udah tahu tuh, jadi jam sekian harus sholat. Gitu. Jadi lama-lama mereka paham dan mereka melakukan dan akhirnya bukan jadi beban, akhirnya jadi kesenangan. Nah, akhirnya usaha itu udah jadi keluarga, jadi rumah mereka enjoy. Semua sebesar apapun, seberat apapun challenge yang ada di depan, itu teman-teman udah siap menghadapi gitu. Jadi harapan saya itu. Jadi saya selalu bawel pastinya. Nah, kalau marahin udah pasti sering. Cuman edukasi ya, bukan marah yang ataupun ngomongin di belakang. Saya nggak mau. Itu bukan prinsip saya. Jadi saya nggak pernah ngomongin orang di belakang ataupun anak buah saya. Itu menurut saya ya kayak gibah ya. Benar ya? Berarti kan saya to the point ke teman-teman, saya nggak suka bilang nggak suka. Tapi besok harus ada perbaikan gitu. Harus ada improve. Gitu. Berarti namanya jangan sampai saya belajar sama teman-teman saya. Jadi kalau bisa kita itu preventive action. Jadi persiapan dulu. Bahasa Jawanya was-was. Bahasa Sundanya apa? Sama ya, was-was ya. Jadi bahasa Sundanya was-was, bahasa Jawanya juga. Nah, jangan sampai kita baru minta maaf atau corrective action. Corrective action itu baru ada kejadian, baru kita minta maaf, baru perbaikan. Lebih baik kita bawel. Saya selalu tekanin ke teman-teman, berantemlah di dalam, mau adu argumen, mau debat, apapun itu silahkan di dalam. Tapi jangan sampai ketemu customer kita. Jadi debatlah di rumah, tapi saat kalian keluar rumah, kalian punya image yang bagus, kalian punya habit yang bagus, kalian punya kerja yang bagus. Jadi saya selalu nekenin, kalaupun kalian nanti nggak nyaman di sini, minimal kalian punya ilmu dari saya. Insya Allah bermanfaat. Meskipun itu, karena itu yang saya alamin gitu. Jadi kerja sambil sharing, sambil edukasi. Wah, ya sekarang lebih ini sih ya. Prinsip hidup saya adalah, usaha saya adalah, Allah adalah udah niat baik untuk usaha yang benar, tidak mencurangin orang, tidak menzalimi orang, berusaha ngasih yang terbaik. Udah lebih pasrah, karena kan namanya usaha itu bukan sehebat apa kita. Bagaimana baiknya kita niatnya tulus, udah lebih situ. Jadi saat kita udah pasrah, kita ikhtiar, hasilnya udah Allah yang nentuin. Jadi udah lebih tenang, jadi makin gemuk. Gitu. Oke ya, udah makin asik ya. Oke, lanjut deh Bang Edi ya. Lanjut nih, langsung poin ketiga nih. Gaspol. Ya. Poin yang ketiga nih. Pengalaman apa saja yang sudah Chef Bang Edi tempuh nih? Pengalaman nih. Aduh, pengalaman. Ya, oke. Pengalaman sebelum jadi chef. Oh iya. Ya, kalau pengalaman hidup aja ya. Biar hubungannya sih sama. Korelasinya sama. Jadi kalau pengalaman sendiri, kalau suka dukanya sih lebih banyak berjuangnya. Karena emang saya dari Jawa hijrah ke Tangerang untuk mencari sesuap nasi, untuk membagian orang tua lah. Visi misinya itu sih. Gitu. Jadi visi misinya adalah itu, sebagai anak itu harus ngapain sih? Harus bagian orang tua dong. Nah, habis itu baru keluarga sendiri ya gitu. Jadi lebih ke situ. Terus kalau pengalamannya adalah, kalau dari suka dukanya banyak. Dari saya tadi termasuk atlet voli ya kan. Terus beberapa ya udah melalang buana lah untuk mencari experience tentang olahraga sendiri. Akhirnya lah, kenapa saya sebut voli itu saya selalu ceritain? Karena saya jadi koki itu gara-gara voli ya. Kaget kan? Gara-gara voli. Berarti dari awalnya itu. Iya. Aneh ya? Iya. Orang mah aneh ya? Iya. Jauh ya padahal ya. Jauh. Tapi kenapa saya bangga? Karena habit voli, olahraga itu adalah habit
kebiasaan orang yang bagus, karena olahraga itu orang dilatih berpikir sama kecepatan. Iya. Jadi saat kita bermain volley atau olahraga apapun itu, kalau kenapa saya suka teman-teman yang masih muda itu jadi atlet? Kenapa? Karena mereka terbiasa berpikir cepat, gerak dan cepat. Jadi mereka habis defend, habis service nih volley, ya kan? Habis itu dia berpikir harus defend gimana, harus nyerang gimana. Iya. Nanti harus ngapain lagi? Iya. Bola ini dapatnya harus ngapain lagi? Nah, sama bekerja dalam kehidupanmu gitu. Jadi bukan nunggu bola, besok biarlah besok, hari ini biarlah hari ini. Itu nggak bisa. Kenapa saya bangga dengan saya diciptakan, dilahirkan banyak di kampung saya atlet-atlet volley adalah berpikir cepat. Abis ini tuh apa? Abis ini apa? Abis ini apa? Abis ini. Jadi saat kita duduk di sini, saya berpikir 3 kali ke depan. Itu mau ngapain? Besok mau ngapain? Atau jadi apa-apa? Nah itu. Jadi itu. Nah disitulah saya alhamdulillah punya habit yang bagus, kebiasaan yang ibaratnya disuruh orang ya langsung jalan lah. Jadi disuruh, kamu sana tole gitu, langsung jalan. Nggak, antar aja Pak, itu gampang. Nah, kalau kebiasaan udah biasa, siapa langsung jalan, berarti kan orang seneng tuh. Iya, Makanya habit itu yang dikenal jadi image saya ke teman-teman. Akhirnya dari saya tadi main volley, saya lama di ACS itu dari tukang masak nasi ya. Tukang masak nasi goreng gitu. Nasi putih, Pak. Itu kalau haji di Garuda itu bisa 54.000 sehari. Sehari itu. Iya. Sehari itu. Jadi bayangkan masak nasi untuk segitu berapa banyaknya. Iya. Nah, itu saya cuma nggak semuanya. Nah, saya bisa tepar. Jadi itu dibagi 3 shift, Pak. Nah, saya salah satunya. Lama gitu itu, Bang. Saya 5 tahun pertama. Nah, itu tadi pas habis lulus habis volley masuk ke Garuda, pas masak nasi itu ngelihatin orang-orang masak kok seru gitu ya. Iya. Serunya kenapa? Mereka berkreasi masak dengan habit mereka, tugas kerjaan mereka, tapi mereka bisa makan. Orang lain makan enak, puas. Iya. Jadi kayak itu kepuasan yang pengen saya ciptakan gitu. Akhirnya ngumpullah teman-teman yang masih muda, yang masih seumuran, akhirnya kuliah yuk. Itu karena saya masuk itu dari ada beberapa bos bilang kamu harus kuliah supaya kamu bisa karyawan. Ya udah, akhirnya saya mengorbankan diri untuk menabung, menikmatin untuk harus efisien ya di masa muda saya, untuk waktu harusnya saya bisa main nongkrong sama teman-teman. Saya nabung kuliah. Setelah 5 tahun saya lulus kuliah, saya keluar dengan harapan saya mau nyari pengalaman di luar. Gitu. Padahal itu saya diangkat karyawan di situ. Cuman karena saya merasa masih muda ya, masih baru lulus kuliah, umur berapa sih ya? Nah, kalau saya bagus, saya pasti akan dipanggil lagi dong gitu. Kalau enggak, saya berjanji saya akan balik lagi ke sini dengan pengalaman saya. Nah, akhirnya lulus kuliah langsung kerja itu. Lulus kuliah, saya di situ diproses untuk karyawan, tapi saya memutuskan untuk keluar karena ada yang ngasih gaji lebih. Gitu. Ya, ngasih gaji lebih, pasti orang tergiur dong. Sisi lain juga pengen punya pengalaman, sisi lain juga tergiur sama nominal. Yang tadinya nominalnya berapa, kita pengen dapat nominal lebih lah. Karena kan tujuannya apa? Pengen bagian orang tua. Gitu. Itu doang sih. Akhirnya keluarlah situ, megang restoran, ya kan, dengan gaji lumayan lah di masa itu ya. Besok dari restoran saya pindah ke hotel mulai dari nol lagi tuh, karena saya belum pernah di hotel kan, namanya dari kampung ya. Terus dari catering, restoran, baru pindah ke hotel dari nol semua. Dari nol akhirnya, karena prinsip hidup yang suka saya sharing ke teman-teman, mau di live IG atau di YouTube adalah selalu berbuat baik, Kak. Berbuat baik sama siapapun, jangan pernah nyakitin hati orang. Gitu. Jadi disitulah akhirnya banyak teman relasi, banyak teman mengenal kita baik. Akhirnya saat mereka butuh, mereka akan ingat kita. Siapa sih Edi? Oh, kenal. Akhirnya di situ saya ditawarin lah pindah ke hotel. Habis itu teman saya pindah ke tempat lain, akhirnya saya ditawarin saya pindah lagi. Akhirnya dari ACS, terus saya ke Bakuligo, terus saya ke Grand Zuri, BSD bintang 4. Bakuligo itu restoran di Serang, ke
Grand Jury itu di BSD, Bintang 4. Saya ke Horizon di Kalimantan opening itu Bintang 3. Habis itu nikah lah. Udah mau nikah. Nikah udah hamil, akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Tangerang lah. Akhirnya Tangerang saya pindah ke restoran 66 Noodle Bar, itu franchise-nya Singapura ownernya orang Indonesia tapi franchise ya sama orang Singapura. Terus dari situ nggak lama saya balik ke Ajas lagi tuh. Cuman levelnya udah beda karena kan udah punya pengalaman. Nah alhamdulillah experience saya itu ya dihargain sama teman-teman gitu, dan saya paham bagaimana mengedukasi, bagaimana menjual experience itu untuk merubah sistem kerja yang tadinya saya paham gitu. Jadi ada perbaikan yang harus diperbaikin dalam suatu company itu. Nah akhirnya dengan level itu saya masuk di ACS lagi. Akhirnya setelah kurang lebih 4 tahunan lah, ya kan, saya keluar ke Umara, itu catering premium. Itu juga teman saya yang narik, lagi umroh terus nelpon, mau ikut saya nggak? Wah boleh, karena emang ada kegundahan kan di dalam hati, pasti ada beberapa something. Akhirnya pas nanya berapa, terserah kamu katanya gitu ya, tanpa limit kan. Akhirnya udahlah nego ya kan, ternyata sesuai tanpa ada tawaran, udah sih pindah, memutuskan untuk pindah. Nah dari situlah saya punya tekad, saya mau ngumpulin uang, saya mau usaha, apapun itu, mau warteg, mau padang, mau bubur ayam, mau pecel lele, apapun, intinya adalah saya pengen usaha sendiri, gak mau terikat sama orang. Gitu. Jadi itu akhirnya ketemulah pandemi COVID. Itu kan hampir 2 tahun itu, wah itu parah. Jadi disitulah banyak pelajaran hidup juga pasti ya. Jadi banyak pelajaran hidup yang diambil. Setelah itu baru COVID, semua pada dirumahkan, bingung nyari pekerjaan semua. Akhirnya karena baik lagi tuh, karena saya berhubungan baik sama teman-teman, akhirnya ditawarin lagi lah, megang suatu PT ya, catering juga. Akhirnya karena saya kan yang bergelut memang banyak di industri catering, tapi hospitality tahu, restoran tahu. Akhirnya pindah ke catering lah, di Bekasi ada tuh namanya Preti Catering sama Bayu Catering, megang 2 tuh di Purwakarta sama Bekasi saya. Jumlah pack hampir 3.000-an per hari. 3.000-an. Iya, itu untuk industri ya. Akhirnya saya bantulah 1 bulan. Nah, karena emang sebelum pas COVID itu saya udah apply itu ngelamar ya. Ngelamar kan namanya orang di rumah kan bingung ya. Ada kerjaan kan, mau nggak mau buka ngelamar pekerjaan kemana aja, nggak ada lowongan kan. Akhirnya saya dipanggil lah di Five Hotel Azim Asari di Tangerang. Akhirnya saya putuskan untuk ke sana, kurang lebih 4 bulanan lah, 5 bulan lah, karena emang masih pandemi, recovery. Harus, kalau di hotel itu kan ada ketentuan corporate ya, atau pusat, gajinya harus sekian. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah, saya ngambil kerjaan yang bisa safety money-nya aman untuk keluarga. Akhirnya saya pindah lagi lah ke tempat yang tadi, yang di Bekasi. Saya pindah ke situ, dan akhirnya disitulah saya stay hampir 1 tahun. Nah, Five Hotel itu saya tinggalkan. Sampai sekarang pun masih berhubungan baik sama corporate chef-nya Archipelago. Masih ada chatnya. Kemarin terakhir telepon, mau nggak di Aston Cirebon gitu. Jadi berbuat baik aja. Ya, jadi gitu. Akhirnya terakhir di Bekasi itu, habis itu saya memutuskan untuk di 2022 untuk usaha sendiri. Udah sih. Jadi perjalanan experience itu ya cukup itu. Nah, selebihnya lah kayak ya demo, asosiasi, lebih ke situ sih. Jadi lumayan lah buat cerita hari tua. lumayan panjang mau cerita hari tua anak istri nanti ya. Gitu sih ya. Oke, minum dulu. Oke, lanjut Bang ya? Lanjut. Gas kan. Lupa
mumpung ada kopi ya. Habis. Tapi semoga bermanfaat, karena Iya. saya kenapa datang ke sini adalah kan ini adalah Palasari ini salah satu ya daerah yang saya kenal gitu. Iya. Jadi semoga bukan cuma sekedar konten kita ngobrol di sini, Iya. tapi yang ngedengerin itu paham gitu. Oh ternyata ada loh orang dari Jawa yang dari nol ternyata bisa punya usaha gitu. Nah tadi yang saya lupa saya ceritain dulu waktu saya masak nasi yang saya cerita tadi di ACS itu saya nyebutin punya niat dalam hati saya pengen punya kenalan chef seluruh Indonesia. Itu di 2008 saya punya nih. Saya punya doa tuh. Sekarang kayak ijabah. Jadi teman-teman chef saya tuh ICA Indonesia Chef Association itu di seluruh Indonesia ada. Bahkan brand ambassador di Brunei Darussalam, di Belanda, di Amerika itu ada semua. Indonesia, semua chef Indonesia yang keluar negeri dan pakai terdaftar Indonesia Chef Association ICA itu semua kita punya brand ambassador. Jadi niat saya di 2008 itu terijabah di 2000 sekitar 2011-an. Nah, itu baru saya masuk. Nah, sekarang udah mulai saya dikenal, udah mulai aktif, saya ikut. Menentukan bisnis kuliner itu ya bukan namanya bisnis. Jadi pasti berpikir bisnis ini akan laku apa enggak gitu loh. Jadi bukan analisa, kita tentukan marketnya apa. Jadi bukan pasrah, kita buka-buka aja lah. Nanti insya Allah ya namanya ikhtiar tuh bukan cuma kita buka. Ikhtiar itu kan bahasa global ya. Dari sisi kita marketing, digital marketing, kita buat akun gitu ya. Itu salah satu yang saya dapat experience itu Ratu Catering. Ya itu udah banyak orderan dari Ratu Catering. Dari IG-nya terutama karena IG-nya gua apa tuh IG-nya? Ratu Catering Tangerang. Ratu Catering Tangerang. Boleh dicek ya. Dicek ya. Ratu Catering Tangerang boleh dicek. Itu sama Edi juga sama. Kalau saya Edi Santoso 87. Berarti lahiran 87 tuh. Edi Santoso 87 no. DD-nya 2. EDDY. EDDY. Santoso 87. Itu nama akte saya sebenarnya, cuman nama ijazah Edi. Ya udahlah, complicated lah. Udah karena emang ya nama kesayangan ya udahlah. Saya masukkan ke brand IG saya dan itu di situ tercantum tuh usaha saya pajak. Saya punya PT Ratu Sentosa Indonesia, di bawahnya ada Ratu Catering, ada rumah makan Padang Jawa. Ada Segaratu. Segaratu itu supplier sayuran. Terus ada lagi satu lagi vegetarian. Vegetarian itu makanan. Salah satu kemarin saya diundang di iNews TV di Morning Update itu saya demo makanan vegetarian saya. Terus ada 4 itu sih ya yang lagi jalan. Jadi mantap. Di satu PT punya beberapa anak perusahaan gitu. Masih muda, keren. Ya apa yang bisa jalanin dulu. Masalah nanti sukses ataupun panjang dan enggaknya kan kita coba mengelola dengan bagus aja. Itu kemauan aja. Betul lah, itu. Berawal dari situ. Iya. Gimana? Terakhir deh. Udah sore juga ya itu ya. Ngerasa ya? Udah gak kerasa deh, kayaknya udah ngomong panjang lebar juga ya. Iya. Mungkin Bang Edi ada pesan-pesan nih untuk UMKM? Oh, boleh. Jadi untuk UMKM terutama di Palasari dan sekitarnya ya. Oke, jadi sebagai UMKM teman-teman harus banyak, terutama kan udah banyak nih. Saya pun ikut grup UMKM ya, karena ada UMKM itu ada pelatihannya. Jadi ya, ikut grup pastinya, ikut daftar pemerintahan itu akan dibantu Kak. Dibantu dari sisi nanti like hygiene-nya, perizinannya BP POM, terus apalagi ya dari kesehatannya ya kan, like hygiene ya kan. Jadi terus ada komunitas, ada bazar dan yang lain ya kan. Nah, itu silahkan aktif di situ dulu ya kan. Nah, kalau terkait dengan skill, biasanya di situ nanti ada soft skill yang dilatih. Akan ada training, akan ada pelatihan, cuman sebagai individu produk tetap harus balik ke UMKM sendiri ya. Jadi sebagai UMKM juga jangan pasrah dengan produk itu aja.
harus berinovasi dari sisi kualitas, Iya. terus dari sisi produk kualitas, mau size. Nah, tentukan marketnya mau menengah ke atas atau menengah ke bawah, ya kan? Terus harus memperbaiki standar yang selalu edukasi ke teman-teman adalah Iya. buat standar resipi. CP. Resep itu resep kayak Iya, resep gitu. iya. Kalau kan menunya kayak menunya cuma risol mayo, kalau punya staff ibaratnya banyak dan itu cuma produknya cuma satu, baiknya buat resipi yang Iya. gampang gitu. Jadi buatnya gimana. Jadi nanti saat yang megang bukan kita personal orang ya, itu tetap bisa terjadi. Iya. Nah, kalau kayak catering saya kan menunya bisa puluhan ribu ya kan. Ya, jadi saya bicara ke habit mereka atau teknik mereka supaya paham. Nah, kalau UMKM baiknya buat resipi yang jadi standar. Jadi produk-produk teman-teman UMKM ini standarnya nggak berubah. Jadi tetap sesuai kompetensi yang kita jual di awal sampai terakhir. Bahkan produk kecil sampai produk massal pun semua sama. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Ya itu. Nah, terus digital marketing, ya kan. Terus pastinya ya relasi perlu ya, relasi pribadi kita harus banyak endorse, berbuat baik sama orang, kasihlah sampel, ya kan. Kadang hal-hal yang kecil yang kita berbuat baik sama orang itu kita nggak tahu impact di kedepannya lebih besar. Iya. Paling itu aja sih ya. Jadi semoga UMKM maju, bermanfaat. Oke, Palasari makin sukses nih YouTube-nya ya kan. Mungkin ada pesan-pesan lagi nih buat chef-chef gitu, pesan apa gitu? Buat chef-chef teman-teman gitu. Aduh. Ada nggak? Saya ibaratnya masih junior ya. Paling yang buat generasi muda ya kan. Generasi muda, teman-teman yang lagi sekolah, belajar kuliah, terus lagi merintis jadi chef yang profesional gitu. Sebagai profesional itu semua butuh proses. Ya. Jadi proses nggak ada yang mengkhianatin hasil. Jadi saat kita berproses sakit, nikmatin. Itu yang saya nikmatin. Karena dulu saya juga nangis. Saat nangis itu bukan cuma nangis saja, tapi jadi pengalaman. Jadi kalau kita pengalamannya makin banyak, sakitnya makin banyak, itu udah gak kaget kalau sakit lagi, bener nggak? Jadi kita udah was-was, kita udah waspada, kita udah terbiasa untuk sakit. Jadi kita akan menentukan level kita akan lebih naik lagi. Kita akan harus, saya harus di titik ini nih. Gitu. Karena kita udah terbiasa sakit, udah terbiasa susah, udah terbiasa merih, udah terbiasa berjuang. Berarti kita harus menaikkan level kita untuk saya harus lebih lagi gitu. Jadi semangat berjuang untuk generasi muda, chef-chef muda semua, nggak ada kata nggak bisa. On proses, dan proses nggak ada yang mengkhianatin hasil, tapi harus banyak belajar. Jangan nggak belajar. Dan tadi paling diutama tadi saya sebutkan punya cita-cita dulu. Cita-citanya apa? Nah, jangan lupa buat membahagiakan orang tua. Karena kalau cita-citanya salah kaprah. Oke ya. Mungkin pesan ini buat subscriber gitu. Jangan lupa nonton dan subscribe punya Coffee Relax ya supaya nanti viewersnya makin banyak. Kita akan buat konten-konten kreatif lagi ya. Betul. Mungkin bukan cuma ini, bantu dukung supaya viewersnya banyak, terus like-nya banyak, biar makin sukses, dan kita juga bisa berkolaborasi untuk membuat konten yang kreatif lagi tentang tema apa. Jadi nggak berhenti di sini ya. Oke. Jangan lupa ya. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Tadi Bang Edi sudah menjelaskan panjang lebar tentang Chef Edi Santoso. Alhamdulillah udah menerangkan semua Bang ya. Waduh. Udah menerangkan semua panjang lebar lah pokoknya gitu. Pokoknya bantu like, semoga bermanfaat, juga bantu subscribe juga. Mungkin segitu aja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.